Muhammad Nuri Kalame alladzi wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajat. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik mana. Malah kadang orang misalnya ala Muhammad. Kok ala Muhammad muni Sayyidina aja disoal. Misalnya terus baru kudungannya apa? Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifati ini? Itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati gremeng itu seramu tuh kan jangan gak bakat wali nanti kula iku sisih dene kula ya sering ngamini dongane wong ngono tapi ning atiku amin itu maksudnya amin barno mawon Gusti dadi aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti wong ora jelas ngono berarti. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minkal. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawfika. Kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak wa ni'mat. Itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dek. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak lakal. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenan. Itu jadi makhluk aneh gitu. Dadi hubungan mbek pangeran niku wong aneh. Ya tapi jan ra bakat wali ngono iku dadine ngono iku. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi, tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau sholawat ping 100 itu gak ada salah biar guling-gilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah. Paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya segot-segot sing keren, bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah. Mungkin raja wis roh ngono saya. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100, nyebut utang bisa. Ojo kok nyebut kekasih pisan, nyebut utange 100. Berarti yen nek ditakoki pangeran, kowe nyebut kekasihku piro pisan, nyebut utang 100 dasar rayu utang ngono mereka. Ya ada, saya termasuk orang yang nggak setuju tadi. Jadi kalau redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakat mlebu swarga baru kaya syafaate Nabi akhirnya mlebu swarga. Kowe ra kelar korban, Nabi tahu ngorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabsaini terus hada an ahli wa hada amman lam yudokhi min mati jenenge alihima anitum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali terus harisun alaikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian.
Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenis apa? Haris. Kiai kuno namanya nih ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur. Allah yang zat yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali. Dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulillah. Makanya kita tetap mazhab ahli sunnah apa? Wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulillah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruka'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud tidak usah diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboy, itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok kasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Teke ya khisimun. Nah, kula ora ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min athari sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi kowe aja sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya apa? Di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang gitu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu nggih monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Ndak apa-apa loh, daripada kok kowe ra jelas ngene iki. Maksudnya ya orang ngetok ya pancen jarang sujud tenan. Wis ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya soben kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini enggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, 1/4 dari siang enggak. Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam, itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yaumatab jadu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu kelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus nyingkap.
Terus pergerakannya itu delalah yang tabyadu wujuh itu ke kanan, yang taswadu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip, nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Ghurran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bigo tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Lane hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi. Kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin. Kalau nggak ada nur, ashabal shimal. Nah malaikat yang dibawa bigo itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri mesti kan. Pemenang yang wudhunya mau dulet sirah tok sidik. Karena anak mazhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun tuh sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap kelip mana pepes terus dulat-dulit tok. Iku sok ben ya itu kelap kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus provokasi. Seneng kamu kok ya khisimun. Maksudnya provokator gitu. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang. Nah yang kelap-kelip ini orang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabis simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir bener-bener neraka, yang ini ditubir neraka. Nah, itu nanti ini yang ngel-ngelok Kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit Kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani nek iso soleh dhewe sakit Nabi mergo terus goleki endi umatku sing kelap-kelip terus dicari disyafaati. Ya imma langsung dituruti Allah wa imma diumbasik ning neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya araful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah, terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil adzab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malak partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana ini. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil ini kan ikut mana ini kan sing sak ngisore 1%, 2% ini kan repot. Loh coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap. Loh kok ada semangat. Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kok ada semangat kok ada ini. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip.
Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurona, ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang nggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super. Itu kalau ngendikan wa maj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'al li nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Saya Nabi sudah gitu. Ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur. Terakhir itu apa? Waj'alni nuron, dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap. Apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu? Ya, ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan mau tidur biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu, beberapa kali beliau wudhu tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu'a wudhu'an khafifan duna wudhu'ihi lis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Saya gak wong ora iso ngaji padha kabeh. Abu Bakar ya gitu. Ana wong poso sunat kok nyediakno buka dimarahin. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat. Itu embernya dipecahi Mbak Abu Bakar. Ditanya, kenapa gitu? Apakah kamu akan menyaingi Ramadan? Jadi gak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Ya biasa saja kalau puasa sunat wah ape buka kolak apa. Ramadannya ya iri tuh. Ini gimana kok saya disaingi ini? Jadi kabeh itu ada proporsinya, ada apa? Makanya megang Quran ya wudu, megang wudu. Nah kabeh gitaran terus wudu, pengiran tersinggung. Piye kok menjekel gitar wudu? Jadi gak boleh kebaikan disaingi itu juga gak boleh. Bapak gue sregep wudu sampai nyekel gitar. Ya, untuk Quran tersinggung, wah semen itu gak sembunyi kan. Malaikat panitia kan ya tersinggung. Kabeh itu kan ada proporsinya apa? Ada proporsi. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudu, bahkan wudu itu wudu li sholat sama tidak sholat itu. Misalnya sholat sunat tuh kamu mampu ngadeg boleh nggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu nggak boleh, biar ada bedanya. Fardu itu spesial, nggak boleh, harus berdiri. Kalau sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung, iya sunat kok nyaingi aku kan gitu kayak. Ya makanya sholat fardu wajib berdiri ya. Sholat sunat boleh duduk meskipun mampu loh ya. Nggak boleh sama. Sholat sunat pun harus berdiri. Berarti ada sunat menyaingi fardu. Ya jelas ya, jadi aturan main itu harus jelas, nggak boleh. Makanya Abu Bakar itu nggak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa? Abdullah bin Mas'ud lebih parah, dia itu tukang nyuwepeng orang yang selalu sholat duha. Makanya saya itu duha itu jarang, karena takut kena sweepingnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Itu ada orang khusyuk tiap hari duha, diswepeng sama dia. Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu kok mbok lakoni bedino? Awas nak mbok lakoni bedino. Di era akhir duha dilakoni bedino. Perkara ini butuh duit. Mau itu kalau zaman Abdul Mahmud kena sweeping apa? Karena berarti menandingi fardu. Yes, ora usah anut ilmu ku bahaya itu di sensitif. Cuma ini kan ilmu tetap tak utarakan biar kamu tahu, enggak boleh fardu disaingi itu enggak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh, nggak boleh apa? Duduk. Sholat sunat boleh duduk. Sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Ainama tawajjahat bi rohilatu. Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di
kiblat. Jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu, karena saking pentingnya fardu, meskipun dalam keadaan najis ya menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jenenge sholat dihormatil waktu, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah, karena nggak boleh mengalahkan fardu meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya, kamu harus tetap wudu dan sholat, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah, karena sholat kamu tidak sempurna. Dalam keadaan celana kamu najis, boleh nggak sholat sunat? Oh nggak boleh, karena kalau fardu itu darurat, memang sesuatu yang harus maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan nggak suci, nggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial apa? Spesial. Bukan kalau terus nanya. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Ya, jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa? Mukmin. Dan yang keharusan itu ketika di surga. Tapi kalau di dunia ya boleh muamalah boleh. Ya muamalah yang halal maksudnya. Infaridu tegese misao sira kabeh ana mukminin sing pira-pira mukmin intaktilatihim. Nalikane campure kufar utawa al mujrimin bihi kelan al mukminin. To rujuke mbok walik boten napa. Maksudnya rujuke diwalik ge sami intaktilatihim mukminin bihi kelan kufar to kufar ning mukminin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alam ahad ana ta ora merentano ingsun ilaikum maring sira kabeh. Amurkum tegese ana ta ora merentano ingsun kum ing sira kabeh ya bani Adam ya bani Adam. Ala lisani rusuli ing atase lisane para utusan-utusan ingsun. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai Bani Adam Allah ta'budu setan. Yen ora menghamba sira kabeh asetan ing setan. Ngendikane pangeran kowe ijek kanut setan cek nemen nih. Bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa setan. Maknane la tuti tegese aja taat sira kabeh ing setan. Inna sak temene setan laku maring sira kabeh aduun musuh mubinun kang jelas. Bayinul adawati banget musuhane. Lah wong setan musuhmu kok malah mbok enut bocah kok sarap ngono. Karwan musuh kok di enut. Anut ya pangeran mergo Allah wali fid dunya wal akhirah. Wa anik budune lan yen to nyembah sira kabeh ning ingsun. Wa anjene kelakuan budu nyembah sira kabeh ning ingsun wahidu tegese nglakoni ya tauhid sira kabeh. To mengesa kakno sira kabeh ning ingsun. Wa ati ulan to atau sira kabeh ning ingsun. Harusnya kita hanya ibadah ning Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia yang menciptakan kita, tempat kita kembali. Setan itu tidak siapa-siapa, makhluk yang hina, yang lemah. Kok malah taat ya ning gone zat sing super, sing gawe kita, sing memberi rezeki kita, dan zat yang kita kembali. Hadza utawi iki marane taat ning Allah taala. Hadza ai al madkur min taatillah ku siratun ku dalan thariqun dalan mustaqimun kang subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim data kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim data kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim data kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim data kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim data kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim data kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim data kalimati. Idzal tabata alaika amroni fangzur asqalahuma ala nafsi fattabi'u fa innahu la yaqulu 'alaiha illa ma kana haqqan. Idzal tabata nalikane jumbuh. Idzal tabata nalikane jumbuh nalikane ora jelas, iltibas ora jelas. Idzal tabata nalikane ora jelas alaika ing atase sira apa amroni apa perkara loro. Iki tak lakoni apa ora ya iki tak lakoni apa ora. Fangzur. Jadi ada dua hal yang sama-sama baik. Kowe ra roh sing apik iki. Fangzur mongko ningalono sira. Asqalahuma ing luwih berat-berate amro ini. Luwih berat ala nafsi ing atase awak-awak. Ing atase nafsu. Nah ana dua hal sing jumbuh ning kowe, lakoni sing paling berat. Jadi misalnya kabeh sedekah ta ora ya sedekah ta ora. Nek paling berat sedekah ke sedekah.
Tapi ketika perbandingannya, ana ora sedekah isin, didelok wong akeh. Nang ngono rasa sedekah, tapi aku isin. Ternyata paling berat iku kowe isin, ya rasa sedekah. Perkara jelas motif riya. Tapi nak sedekah ndak, kok motif medhit sedekah. Berarti dengan sedekah kayak ngelawan medhit. Tapi nak sedekah ora motif riya, atau ora sedekah mergo motif riya. Pokoke ngoten nggih, pokoke lawan ngambil sing sikap paling napa berat kanggo nafsu. Lah mergo anggere sing nyotoki nafsu iku berarti elek. Sing nentang nafsu berarti apik. Jadi misalnya wau nggih. Sedekah ora, tapi nafsu kan seneng medhit. Berarti sedekah, berarti ada sedekah nglawan medhit. Tapi nak sedekah ora, wah nak ora sedekah isin didelok wong akeh. Berarti nafsu kan mendukung riya kan? Ya rasa sedekah karena tadi nafsunya mengajak nomor riya. Biasa ngoten iki. Izal tabasana alikane dadi jumbo alika ing atase sira apa amrone apa perkara loro. Sanggir mongko angen-angen sira ta delok sira afqala rumah ing luwih berat-berate amro ini ala nafsi ing atase nafsu. Sing paling berat iku ndi? Lah fattabi'u mongko anuta sira hu ing afqala rumah ala nafsi. Wis anut wae sing paling berat. Fa innahu mongko sak temne kelakuan iku layat kulo ora berat. Fa innahu mongko sak temne kelakuan layat kulo ora berat alaiha ing atase nafsu. Apa ilama kecuali perkara, kana kang ana apa mah hakon iku hak. Dadi wal hasil niki gampil ya. Latihane gampil. Wong sing tahu diri makome awake. Kira-kira cara pangeran iku dekne sapa? Yaiku ahli swarga. Dinak makome asbab apike asbab. Nak makome dadi wong awam apike awam, nak makome ulama ya ulama, nak makome wali wali. Cuma masalahnya selalu ada wong sing nyongkone tok mergo wis semeh tapi ra tok. Nyongkone sudah sampai tapi urung sampai. Sing masyhur ya cerita teng manakib nih. Teng manakib ana wong soleh tenan yo meh wali tenan. Walhasil dia karena tidak pernah dosa, dekne nyongkok anak guru Arab baru. Dia mengklaim gini kalau bahasa anak ilmiah, dia mengklaim mendakwa kalau roh Arab baru. Akhirnya orang-orang bingung apa betul orang fi hadhihi dar di dunia ini roh Arab baru. Walhasil akhirnya dikonfirmasi zaman itu Abdul Qadir Cek Sugeng, amukhitun huwa amubtil, apa dia benar apa salah? Dewi Abdul Qadir, huwa mukhikun fi qawli multabasun alaih. Gitu mana kita terkenal nama huwa mukhikun fi qawli tapi multabasun alaih. Dia benar, dia tidak bohong, cuma dia ngalami iltibas, ngalami kejumbuhan. Bias, jumboh. Ini ku anahu doa nora basiroti, maksudnya ini saking soleh, saking wali ini, dirinya itu mengeluarkan nur basiroh. Lah nur basirohnya dia punya manfaat, yang ketemu nur basirohnya lagi. Lah ketika basiroh roh nure basiroh disangka fadzon anahu roa rohlah. Ini nyangka roh pengiran, tapi wa inna maroa nopo nuro nopo basiroti. Faham ya, teman-teman. Wa jumbo. Ini apa? Jumbo. Lah iku paling angel ning gone bab usul. Dados wonten tiang-tiang sing meh tok tapi ora tok. Tapi harus kita hormati piye wae istasrofa alewis meh tok. Mulane huwa mukhikun fi qawli multabasun aleh. Tetep Abdul Qadir lah darani mukhikun aleh, dia benar. Bon niku omongane tiang-tiang dawe tiang-tiang hakikat. Nah kula ngaji teng mriki kula niati badhe matur niki fatwa resmine ulama. Sing paling angel ning bab syariat. Iki rungono tenan. Bab syariat itu paling angel mergo dihitung-hitungan akal. Akal itu kadang wong awam lebih pinter timbang ulama. Ke ulama itu mari nubuah itu kadang rapati rasional. Wong awam luwih rasional. Contohnya ngeten ini contoh paling populer teng Indonesia. Nak ono ulama utawa wong awam atau siapa saja, PD rodok merusak gereja ning Jawa. Alasannya jihad. Itu pertanyaannya jihad atau mergo mayoritas. Nah itu multabasun alaih. Sehingga banyak orang kayak Gus Dur misalnya yang bilang, nah wong Kristen kok tindas ning Jawa, sing diwales wong Islam sing minoritas ning Papua atau ning Australia atau ning Amerika. Yang kita orang Islam kudu ketok kuat, wong ning Jawa kuat. Akhirnya itu. Padahal kok sing ning luar Jawa dipleset perkara napa? Minoritas.
Nah, paling angel ning bab itu. Kowe percaya hukum sebab akibat ya apik, artine toleransi mbek non muslim. Tapi ora kok niati takzim mbek non muslim, tapi niati umat Islam sing posisine minoritas di berbagai iwa ala niki sing ditut para kiai. Kiai alim rata-rata nggih ngoten praktek. Cara kula bapak iku mbek preman nggih hormat. Riyen kok kuduri Tegalrejo mbek preman nggih hormat. Perkarane nek preman hormat gak ganggu santri. Geng-geng ning Jawa Timur nek mbek santri tetep sungkan ganggu beda santri tetep sungkan. Ono bapak aja lah beda sungkan. Mergo regane kiai ini gua akrab. Nek dihitung-hitungan nek preman dipareki diapii ora ganggu santri. Ya tapi sebagian ahli fikih ora wong kok takzim mbek preman. Wong kok saleh kok takzim wong napa? Lah ngoten niku multabas. Maksudnya iki cerita ning bab syariat paling akar apa iltibat. Paling angel ning bab fikih paling angel. Mane napa? Makom fikih utawi makom hakikat sami mawon tetep wonten iltibat. Kalau sering digugat tiang-tiang bagus banget terus sing hukum jelasé sepundi. Apik ngapiki non muslim atau preman duwe perhitungan kados wae napa ngeduwi. Ya ora ana hukume, hukum ora jelas. Yang sing duwe Islam nek hukum ora jelas. Kanjeng Nabi nak dawuh al halalu bayyinun tapi wal haramu. Tapi ana wa bainahuma umurun mustabihat. Dadi nganti mati ila yaumil qiyamah mesti ana umurun barang-barang sing mirip-mirip bener mirip-mirip salah. Ini yang saya alami berkali-kali dan saya mubasyarah berkali-kali. Ono kiai istiqomah ngami masjid. Nanti tuwek meh mati. Anake nakal-nakal, sowan kula nangis. Kula niku dosa napa? Kula ora tau izin, ora tau nakal, anak kula nakal. Jadi, aku yo jenengan istiqomahan, Mbah. Istiqomah dawuh pangeran, dawuh guru-guru kok masalah. Gara-gara jenengan istiqomah, alumni pondok sak desa ora ono sing imam masjid, kok mbok bae dhewe. Istiqomah ambek ngrungkepi utawa ambek nguasai iku ya mirip. Nek dadi kiai iku ora pati istiqomah mbak, dadi wong liya dadi peluang gede dalam. Astagfirullah. Sangen-angen lho. Alumni pondok sakmono iki ora ono sing dadi imam masjid gara-gara ndekne napa? Istiqomah. Mulai mikir. Terus kalau leren tadi ya pun terus muton-muton banget. Cerita.